Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Sukoharjo untuk menyampaikan laporan pada hari ini dalam rangka rapat koordinasi stakeholder terkait penanggulangan pengendalian penyakit antrak. Mungkin di manusia ada puskesmas yang sudah terkenal, tetapi terus terang untuk puskeswan ya di hewan itu kita ada puskeswan itu masih belum terlalu dikenal ya. Kami menyadari bahwa mungkin masih banyak yang belum tahu puskeswan di Sukoharjo itu di mana, terus melayani apa saja ya. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin dengan adanya paparan kami akan bisa menambah informasi tentang puskeswan Sukoharjo itu apa dan bagaimana. Ini Senayan Pandang, ini gedung kami, alamatnya di pusat itu di Jalan Dr. Muwardi nomor 14. Kita sebenarnya ada 3 lokasi, yang satu di Polokarto, itu di perempatan Godok, satu komplek dengan BPP, kemudian yang satu di Tawangsari, itu desanya Gerajegan, satu komplek juga dengan BPP Tawangsari. Namun sekarang kami fokuskan di Jalan Dr. Muwardi karena SDM kita masih belum mencukupi. Untuk visi kami adalah menjadi puskeswan yang profesional. Kemudian untuk misinya kita meningkatkan kesehatan hewan di Kabupaten Sukoharjo yang sekaligus akan diikuti dengan populasi dan produksi ternak, juga untuk memberikan pelayanan prima dan membangun kelompok ternak di Kabupaten Sukoharjo. Ini beberapa dasar hukum di dalam kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Jadi kami memiliki 2 fungsi di sini. Yang pertama kita pelayanan kesehatan hewan. Ya, kita dalam pengendalian penyakit dan lain sebagainya. Yang kedua fungsi kita adalah mencari pendapatan daerah. Jadi 2 sisi ini kami harus berjalan beriringan. Jadi kalau di puskeswan, kalau pengobatan kena biaya karena ada tarif retribusinya ya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti untuk penanganan wabah tidak dipungut biaya ya. Lanjut. Ini peta wilayah kami dan juga situasi penyakit untuk tahun 2023 ini. Saya nggak bawa pointer ya, ada pointer yang itu. Jadi kita berbatasan dengan Kota Surakarta, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten dan Wonogiri. Ya, ketika daerah-daerah tetangga kita ada kasus, baik itu kasus penyakit pada hewan, itu kita menjadi berisiko, ya, berisiko untuk tertular. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita belum ada kasus untuk antrak. Bagaimana saya mengklaim kalau nggak ada kasus ya? Karena pertama kita mengadakan surveillance. Jadi secara rutin dari laboratorium Balai Besar itu mengambil sampel tanah di Kabupaten Sukoharjo yang kami arahkan ke lokasi-lokasi di mana di situ ada kemungkinan ya, dan itu hasilnya negatif. Jadi kemarin kita arahkan ke tempat penyembelihan hewan. Karena mereka itu biasanya kalau untuk jagal itu membeli hewan yang murah lah. Indikasinya itu apa? Kalau murah itu kemungkinan itu kan ada wabah. Biasanya kalau ada wabah tanahnya dijual murah. Jadi kita ambil tanahnya. Untuk yang pertama ini letusan kasus avian influenza ini secara global ya, kita tidak sendirian, ini secara global. Itu mungkin masuknya Indonesia 2005, tapi kita di Sukoharjo itu mulai kena itu 2007 ya. Dan sampai sekarang kita belum bisa membebaskan untuk avian influenza. Jadi ketika pada saat-saat tertentu itu kasusnya masih bisa naik.
tetapi sejauh ini terkendali. Jadi ketika ada kasus, ibarat itu seperti percikan api, kita segera untuk memadamkan. Ya. Untuk kematian pada manusia ada 3 kasus karena avian influenza ini bersifat zoonosis, ya, menular pada manusia. Dan ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit di Muwardi itu yang awalnya itu karena kasus flu burung, ya, dibuat ruang isolasi itu pertamanya bukan COVID tapi karena flu burung. Dan flu burung ini yang diserang adalah unggas. Unggasnya apa saja, Bu? Ada ayam, ada ecek, ada entok, ya. Semua unggas bisa terserang. Menyerang yang hewan lain enggak, sejauh ini belum. Jadi burung, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Dan ini cukup membahayakan. Kita sudah seringkali untuk memberikan KIE tentang flu burung, namun tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali karena mungkin kasus yang sudah biasa sudah lama itu kemudian kita sepertinya terlena tidak memperhatikan, padahal ini cukup berbahaya. Kemudian pada tahun 2020 itu kita kena lagi tiupan wabah yang juga ini tidak bisa kita hindari, yaitu di ASF, ya. Ini menyerang babi yang terkena di 3 kecamatan itu ribuan babinya mati karena ASF ini sangat mematikan. Ya, kerugian ini tidak menular ke manusia tapi kerugian ekonomisnya sangat tinggi. Yang kemarin itu kecamatan yang ada babinya itu ada 6, tetapi yang 3 itu alhamdulillah tidak terkena ASF. Kemudian yang selanjutnya badai kembali datang di tahun 2022, yaitu penyakit PMK yang ini juga sangat-sangat membawa dampak yang besar, ya. Ini tidak menular kepada manusia tetapi sangat menular di antara hewan yang rentan. Hewan yang rentan PMK itu yang berkuku belah. Kalau kuda itu sama-sama kaki 4 tapi dia kukunya tunggal, itu enggak kena PMK, ya. Ini yang kita tangani sampai tahun 2022 sampai 2023 itu sekitar 1969 kasus, dan alhamdulillah untuk kasus yang dipotong maupun yang kematiannya itu tidak lebih dari 100, ya. Alhamdulillah dari kami tim URC dari itu gabungan dari dinas pertanian maupun unsur swasta, itu kita selalu memberikan pelayanan secepat mungkin, ya. Jadi untuk pengaduan pada jam kerja pagi sampai dengan jam 3 itu kita tangani hari itu juga. Tapi pengaduan yang untuk setelah jam kerja sore sampai malam itu kita tangani besoknya. Jadi kami usahakan 24 jam sudah tertangani. Alhamdulillah untuk PMK sudah terkendali, dan juga untuk vaksinasinya kita sekarang sudah masuk dosis ketiga. Berapa kali vaksinasi PMK ini, ya? Jadi vaksinasi PMK ini yang pertama awal itu adalah 2 dosis sama kayak COVID, ya. Kita berikan jarak 1 bulan booster, kemudian jarak 6 bulan sekali itu kita booster lagi. Ya, jadi nanti sampingnya juga disuntik gitu. Kemudian untuk lumpy skin disease ini masuk tahun 2023 bulan Maret, portal itu nggak ada. Jadi tetap kita nanti prioritasnya ke vaksinasi biosecurity itu dengan memberikan antikuman, ya, kita siap disinfektan yang banyak. Kemudian penyehatan hewan, karena ternak yang sehat itu tidak akan mudah sakit. Misalnya sakit juga gejalanya tidak akan terlalu parah, dan kalau diobati cepat sembuh. Kemudian hygiene sanitasi, ya, pokoknya kebersihan itu pasti akan berimbas pada kesehatan. Kemudian kita juga siap menyiapkan personil maupun obat-obatannya apabila ada yang sakit sehingga tidak sempat nulari yang lain. Kalau sakit itu cepat kita sembuhkan, nah itu target kita kesembuhan yang cepat supaya tidak menular. Dan surveillance kita tetap mengadakan pengecekan di lokasi-lokasi yang rawan. Kemudian juga pelaporan ini penting. Jangan sampai ada kasus nggak dilaporkan, tetangganya nggak tahu, padahal itu bahaya, ya. Seperti kemarin yang di Gunung itu, terus terang kita ada juga ternak yang masuk dari sana, tapi untungnya bukan dari lokasi wabah, ya, dari tempat yang lain. Minta rekomendasi lah, karena di sana mereka tidak mendeklar, tidak menyampaikan bahwa di situ ada wabah, kita tidak tahu. Tetapi alhamdulillah kita terus mengikuti, ya, kita tracing, itu tidak ada masalah, ya, sampai saat ini. Lanjut. Ini untuk rencana kegiatan kami
yang semula sudah kami susun, kami harus sisipkan di situ ada antrak ya. Jadi untuk 2023 maupun 2024 ada beberapa penyakit yang harus kami upayakan supaya tetap terkendali, Sukoharjo tetap bebas, peternak tidak was-was, dan juga tidak ada kerugian yang diakibatkan oleh penyakit, yaitu misi kami. Lanjut. Kontak kami, gimana caranya kontak puskeswan? Ini nomor kontaknya puskeswan ada, tapi ini hotline ya tidak hotline. Karena HP-nya ini kadang-kadang nggak kepegang ya, mohon maaf karena sebenarnya ini harusnya ada adminnya, cuman karena kami masih belum bisa menentukan adminnya. Jadi kalau misalnya ini WA via WA itu nomor kontaknya. Kemudian kita juga ada ini embrio ya, bibit aplikasi option. Ini aplikasi kita ini nyekan gambar sapi yang bibit-bibit itu pakai scan barcode. Terus nanti dia akan terinstall di layar HP. Jadi kayak ada dilindungi itu kan yang puskesmas itu, yang kita puskesmas itu yang option Pak, yang sebelahnya itu nanti muncul di HP. Harapan kami Bapak Ibu itu kalau mau hubungi kami nggak usah nyari-nyari nomor, karena sekarang tinggal HP pencet udah ketemu kita kayak gitu. Dan itu isi fiturnya itu ada banyak ya, dan itu kita ada medsosnya kita semua, kita ada Instagram, ada Facebook, ada TikToknya juga ada. Ya saya kami hormati Bapak Ibu. Ya Allah ternyata banyak bapak-bapaknya. Tadi komputer habis pertemuan imunisasinya 24 jadi 36 ibu-ibu semua. Sekarang bapak-bapak yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pertemuan rapat koordinasi kewaspadaan PHMS Z antrak di Kabupaten Sukoharjo. Yang ngapunten mungkin ini telah sedianya yang rawuh langsung ke hadapan panjenengan Dr. Sugeng Triyono selaku Kabid Yankes P2P, tapi karena berbarengan dengan acara jadi tadi menugaskan atau mengamanahkan untuk menyampaikan materi ini ke panjenengan. Saya yang didahului. Semoga tanpa kehadiran Pak Dr. Sugeng tidak akan mengurangi makna dan hakikat dari apa yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terkait dengan untuk yang antrak di Kabupaten Sukoharjo, alhamdulillah selama saya ada di dinas dari tahun 2006 sampai dengan sekarang belum pernah terlaporkan kasus antrak. Tapi kalau dipertanyaan kayaknya juga belum ya Bu. Alhamdulillah, semoga tidak akan pernah ada. Karena amin. Doa yang ada di sini semua semoga terdengar. Penyakit menular akut yang menyerang hewan herbivora, terutama sapi, kambing, kerbau, domba, kuda, babi, burung, herbivora, unta yang dapat menular ke manusia. Tapi kalau dari Dinas Pertanian mungkin saat ini yang paling banyak dari sapi ya Bu. Dari sapi, kayak tadi rabies itu memang banyak hewan penular rabies, tapi 99% adalah dari anjing. Iya, anjing saya tidak punya siapa loh Pak, nanti ceritanya. Iya. Nah ini pada umumnya penyakit timbul setelah seseorang terpajang dengan hewan yang terinfeksi antrak. Jadi di sini memang titik tolaknya. Salah satu yang pegang peranan saat kami mendiagnosa apakah dia tertular antrak apa tidak, dan ini diperlukan satu kejelian dari petugas kesehatan, dan yang kedua adalah terus terangnya dari pasien yang datang. Kalau misalnya kadang dokter atau yang di Yankes kurang ngeh terhadap antrak, karena antrak sampai dengan sekarang alhamdulillah tidak ada di Sukoharjo, tapi antrak sangat fatal pada hewan juga manusia. Makanya kenapa penyakit ini jarang dan susah untuk timbul ya Bu Leni ya, susah untuk timbul, untuk muncul itu susah. Tapi kenapa kita harus sangat waspada? Karena tingkat fatality rate-nya, angka kematian kasus ini sangat tinggi, baik di manusia maupun di hewan. Tadi campak juga ada sebagai salah satu penyakit
yang dapat menimbulkan wabah. Tapi kecemasan terhadap campak, meskipun satu orang teridentifikasi penyakit campak menularnya cepat, tapi kekhawatiran, kegundahan dan lain-lainnya pasti akan lebih tinggi, bahkan menjadi isu nasional untuk antrak. Karena apa? Satu, tingkat kefatalannya tinggi. Yang kedua, dia tidak hanya menyerang manusia, tapi manusia kena karena dari hewan ternak. Kalau hewan masih kayak tikus itu mungkin tidak akan menjadi isu nasional, tapi ini dari hewan ternak konsumsi menghasilkan. Banyak orang yang berharap banyak dengan beternak. Fatal adalah dari antrak inhalasi. Kalau kulit kita bisa istilahnya, tapi ini pun mendeteksinya juga susah. Kita bisa dari kontak langsung dari luka yang ada, tapi kalau yang dari inhalasi karena sifatnya menghirup udara, kita tidak tahu di mana basilis antrak berada. Bisa jadi seandainya itu ada di hewan ternak, bisa jadi kita menghirup dari bulunya, mungkin dari tanah yang ada itu positif spora, itu bisa menyebabkan antrak pada manusia. Untuk gastrointestinal dikarenakan makan daging yang kurang matang, kulit atau susu hewan yang terinfeksi. Lanjut Mas. Nah ini di siklus penularannya, di sini digambarkan sapi sebagai sumber untuk hidupnya basilis antrak, tapi sebenarnya bukan hanya sapi, tapi dari sekian banyak hewan penular antrak itu yang paling besar memang ada di sapi berdasar penelitian. Spora digambarkan di sini kan di area pertanian seperti itu ya, gambarannya memang dari ternak dan produk ternak, termasuk produk ternak di sini bisa jadi adalah kotorannya, bisa jadi spora itu terkandung di dalamnya. Ada tiga jenis, gastrointestinal, dari inhalasi dan dari kulit. Nah, gigitan lalat ternyata bisa sebagai penular, manakala dia ada virus antrak, tapi sebagai penular, bukan sebagai sumber untuk hidupnya antrak. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencegah, membatasi, menanggulangi KLB. Ada kasus iya, tapi jangan sampai jadi KLB. Tapi untuk kami satu kasus antrak sudah merupakan suatu KLB. Jadi kalau campak tadi mungkin 5 ada hubungan epidemiologis baru dikatakan KLB, tapi kalau antrak satu saja sudah KLB. Ibaratnya ini jangan sampai kasus menyebar kemana-mana. Yang ketiga, mencegah penyebaran antrak dari wilayah endemis ke wilayah bebas. Saat ini Sukoharjo bebas, tapi dikepung oleh daerah endemis. Sasaran pengendalian antrak, masyarakat umum, kelompok beresiko, dan kelompok strategis. Kelompok strategis dia yang punya regulasi, yang punya kebijakan, yang punya istilahnya nanti pengambil keputusan, termasuk terkait dengan pendanaan. Kalau dulu burung sempat, ya ayam saya dibakar, kompensasinya apa dari ayam saya dibakar? Kan sampai bukan tidak menyerang, kebanyakan menyerang di bagian kepala, leher, dan tangan. Ini gambarnya seperti ini. Di awal-awal sampai 7 hari pertama ada nyeri, ada gatal seperti itu. Tapi selanjutnya meskipun luka dia meninggalkan lupusnya seperti ini, tapi tidak ada rasanya. Itu justru yang berhati-hati, dan lukanya khas. Dan ini akan meninggalkan, kalau tidak segera diobati, akan meninggalkan luka permanen di organ tubuh. Ini kasus yang ada kami dapatkan dari Wonogiri. Tidak apa-apa, dari tetangga sebelah saja, tidak bisa dari sebelah saja. Lanjut Mas. Nah ini beberapa hal, bukan repot, tapi ini memang yang harus dilakukan. Jadi pengambilan sampel tanah, bukan hanya hewan dan produk hewannya, tapi juga tanah di mana hewan yang terindikasi positif antrak juga harus diambil sampelnya. Dari BPTKL, ini ternak mati karena antrak juga seperti ini. Spesifik nanti gejala apa akan disampaikan dari pertanian. Lanjut Mas. Nah ini tadi kan saya nonton menyerang kepala dan bagian yang lain, leher dan tangan, hasilnya seperti ini, di bagian mata seperti itu, dan ini akan permanen Bapak Ibu. Ini yang menyerang kulit. Kalau yang menyerang
karena kemarin yang ditemukan memang yang menyerang kulit, tidak yang menyerang gastrointestinal dan inhalasi. Ini di kaki ada, alhamdulillah ini di tangan sampai seperti ini. Tingkat keparahan juga tergantung kecepatan dalam pengobatan dan kondisi dari pasien serta keganasan dari virus. Nah, ini nanti yang bisa menyeleksi keganasan dari virus tentunya dari laboratorium. Mungkin ini dari kami. Matur nuwun atas perhatian dan kerjasama panjenengan. Nyuwun ngapunten kalau ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan dalam